Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 19 sampai 21. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa, putra Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perlukah sumpah? Dalam masyarakat kita,
orang mudah sekali bersumpah. Kalau ucapannya diragukan, orang lalu mengatakan swear atau sumpah sambil mengangkat dua jari tangan kanan. Yang mudah melakukan sumpah serapah bukan hanya orang biasa, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat atau publik figur pada tingkat nasional. Ada orang yang bersumpah mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta yang jaraknya sekitar 570 km bila calon presiden tertentu berhasil memenangkan pemilihan umum. Ada orang yang bersumpah bersedia digantung di Monumen Nasional atau Monas di Jakarta bila dia terbukti melakukan korupsi. Bersumpah berarti menjadikan Tuhan sebagai saksi dan jaminan bahwa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah itu benar adanya. Bila orang bersumpah dan yang dikatakannya itu benar, tentu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sumpah palsu. Sepanjang sejarah, sering terjadi orang bersumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu adalah orang yang mengajak Tuhan untuk menutupi kebohongan atau menjebak Tuhan untuk membenarkan tindakan orang yang jelas salah. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan." Yesus mengatakan demikian karena ternyata banyak orang menyalahgunakan sumpah untuk membenarkan dirinya. Bila dipertanyakan kebenarannya, seorang pengikut Tuhan cukup mengatakan ya bila ya dan tidak bila tidak. Janji Tuhan untuk membela anak-anaknya merupakan anugerah semata. Artinya, orang beriman hidup sedemikian sehingga kata-katanya, baik ya maupun tidak, sudah cukup menjadi jaminan kebenaran. Kata-kata Yesus itu sering menimbulkan pertanyaan, mengapa orang Katolik bersumpah, misalnya saat dilantik untuk menduduki jabatan publik tertentu? Kalau dipahami dalam konteksnya, penegasan Yesus, janganlah sekali-kali bersumpah. Dimaksudkan agar orang hidup dengan jujur dan tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng untuk menutupi kesalahan. Tentu saja Yesus tidak melarang orang menyatakan tekad untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dan mulia. Pernyataan tekad itulah yang dinyatakan, misalnya dalam sumpah jabatan. Yang tidak dibenarkan ialah melanggar sumpah yang diucapkannya sendiri dengan bebas. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.